Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Elvina dengan NIM 22002254. Baik, saya sini izin menjelaskan mengenai materi buku yang saya ajukan, yaitu mengenai organisasi laboratorium. Nah, yang di sini ada beberapa materi buku, yaitu yang pertama efisiensi laboratorium dan perannya dalam IPA. Kemudian yang kedua itu kompetensi ilmuwan terlatih di laboratorium IPA. Kemudian yang ketiga yaitu pengelolaan laboratorium. Keempat, penataan dan pemeliharaan alat dan bahan laboratorium. Kelima, pengadministrasian laboratorium. Keenam, pengamanan, perawatan, dan pengawasan. Kemudian yang terakhir yaitu keselamatan kerja di laboratorium. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu mengenai esensi laboratorium dan peranannya dalam IPA. Yang mana dalam pengertian laboratorium yaitu tempat yang sangat penting untuk belajar dan melakukan penelitian di bidang sains. Di sini siswa dan ilmuwan dapat melakukan percobaan, mengamati dan fenomena alam dan menemukan hal-hal baru. Adapun fungsi laboratorium IPA yaitu menguji teori dan konsep IPA secara langsung, menemukan hal-hal baru dalam bidang IPA, mengamati fenomena alam secara lebih dekat, dan mengembangkan keterampilan praktikum dan pikir ilmiah. Kemudian ada beberapa jenis laboratorium IPA, yaitu yang pertama ada laboratorium fisika, ada laboratorium kimia, dan laboratorium biologi. Kemudian selanjutnya materi yang kedua yaitu mengenai macam-macam laboratorium IPA. Nah, di sini saya sudah menjelaskan ada beberapa laboratorium IPA di bagian pengertian. Kemudian di sini ada macam-macam laboratorium IPA yaitu ada 3. Laboratorium kimia yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan praktikum yang berhubungan dengan analisa pada percobaan terkait dengan sifat materi, energi, dan gerak. Kemudian laboratorium fisika digunakan untuk melaksanakan kegiatan praktikum yang berhubungan dengan analisa fisik 113 produk seperti uji kebocoran, uji kekentalan, dan uji organoleptik atau berfokus pada percobaan terkait dengan zat, sifat zat, dan perubahan zat. Kemudian laboratorium biologi yaitu digunakan untuk melaksanakan kegiatan praktikum yang berhubungan dengan analisa mikrobiologi seperti uji bakteri, gram positif dan negatif, uji bakteri, patogen, uji kapal dan jamur atau berfokus pada percobaan terkait dengan makhluk hidup dan proses kehidupannya. Kemudian kita lanjut di bab 3 yaitu mengenai kompetensi ilmuwan terlatih di laboratorium IPA. Yang mana IPA terpadu mendorong siswa untuk menjadi pembelajar aktif yang mampu menemukan sendiri jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang alam sekitar melalui kegiatan ilmiah seperti eksperimen dan pengamatan. Ilmu pengetahuan alam adalah studi tentang alam semesta dan segala isinya. Pembelajaran IPA tidak hanya sebatas menghafal fakta, tapi juga mendorong siswa untuk aktif mencari tahu dan menemukan sendiri melalui eksperimen dan pengamatan tersebut. Kemudian materi yang kedua yaitu poin kedua itu keterampilan proses sains. Keterampilan proses sains atau KPS adalah seperangkat kemampuan yang sangat penting bagi seorang ilmuwan. Keterampilan ini memungkinkan seseorang untuk melakukan kegiatan ilmiah seperti eksperimen, pengamatan, dan analisis data secara sistematis. KPS tidak hanya melibatkan aspek kognitif berpikir, tapi juga aspek fisik, melakukan percobaan dan sosial berkomunikasi. Kemudian poin yang ketiga yaitu membuat laporan praktikum. Laporan praktikum merupakan bagian yang sangat penting dalam pembelajaran sains berbagai laboratorium. Kegiatan ini tidak hanya sekedar menyampaikan hasil percobaan, tetapi juga melatih siswa untuk menyajikan data dan hasil analisis dengan jelas, logis, dan terstruktur. Kemudian menganalisis data, menarik kesimpulan, dan menyusun argumen yang kuat, mengembangkan keterampilan menulis. Kemudian mengorganisasikan ide atau menggunakan bahasa yang tepat dan mengikuti format penulisan yang baku. Kemudian materi yang ketiga yaitu ada pengelolaan laboratorium. Yang poin pertama yaitu
Dasar-dasar pengolahan laboratorium. Pengolahan laboratorium merupakan kegiatan yang sangat penting untuk memastikan kelancaran dan efektivitas penggunaan laboratorium, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan. Pengolahan laboratorium mencakup berbagai aspek, mulai dari pengolahan sumber daya manusia atau petugas laboratorium, kemudian pengolahan peralatan dan bahan, hingga pengolahan fasilitas laboratorium secara keseluruhan. Kemudian poin materi ketiga yaitu mengenai desain laboratorium. Desain dan fasilitas laboratorium sangat penting untuk menunjang keberhasilan kegiatan pembelajaran ilmu sains. Dengan adanya ruang dan peralatan yang memadai, siswa dapat melakukan eksperimen secara efektif dan aman serta memperoleh pengalaman belajar yang bermakna. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai penataan dan pemeliharaan alat dan bahan laboratorium. Poin pertama yaitu penataan alat dan bahan laboratorium. Penataan alat dan laboratorium merupakan aspek penting dalam pengolahan laboratorium. Tata letak yang baik dan sistem penyimpanan yang efektif, yaitu yang pertama meningkatkannya efisiensi kerja. Kemudian kedua menjaga keamanan, ketiga memperpanjangkan umur pakai alat, kemudian yang terakhir yaitu memudahkan pengawasan. Kemudian poin selanjutnya yaitu pemeliharaan alat dan bahan laboratorium. Kemudian sini perawatan rutin alat dan bahan laboratorium sangat penting untuk menjaga kualitas, keawetan, dan keamanan dalam menggunakannya. Dengan melakukan perawatan secara teratur, kita dapat memastikan bahwa alat dan bahan selalu siap digunakan akan memberikan hasil yang akurat. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai pengadministrasian laboratorium. Kemudian yang pertama yaitu definisi laboratorium, yaitu laboratorium merupakan tempat untuk melakukan kegiatan penelitian dan eksperimen. Sarana atau tempat yang digunakan untuk penelitian dapat berupa ruang tertutup maupun terbuka. Ruangan tertutup atau biasa disebut laboratorium merupakan tempat dilakukannya percobaan dan investigasi. Kemudian poin kedua yaitu daftar administrasi laboratorium. Administrasi laboratorium atau inventarisasi alat dan fasilitas laboratorium, administrasi penggunaan laboratorium, administrasi peminjaman alat-alat laboratorium, administrasi pemeliharaan alat-alat laboratorium, dan keselamatan kerja di laboratorium. Administrasi laboratorium merupakan kegiatan pendokumentasian sarana prasarana dan aktivitas laboratorium agar fasilitas dan aktivitas laboratorium dapat terorganisir dengan baik dan sistematis. Kemudian materi poin selanjutnya yaitu mengenai inventarisasi alat dan fasilitas laboratorium. Administrasi suatu laboratorium meliputi inventaris. Dengan menggunakan ketentuan yang relevan, inventaris merupakan proses pencatatan dan pembuatan daftar inventaris alat dan bahan secara rutin. Untuk memudahkan penyiapan dan pengawasan peralatan laboratorium, memberikan informasi mengenai alat dan bahan yang dimiliki oleh suatu laboratorium. Kemudian poin selanjutnya itu tentang administrasi stok laboratorium. Semua peralatan dan sarana laboratorium disebut stok laboratorium, meliputi alat dan bahan yang berguna serta alat bantu. Untuk memudahkan pengecekan, semua alat tersebut dicetak dengan format tertentu dengan dibagi menjadi alat penunjang alat dan bahan. Kemudian poin selanjutnya yaitu administrasi kegiatan di laboratorium. Administrasi kegiatan laboratorium merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan kelancaran dan efektivitas proses pembelajaran. Administrasi yang baik mencakup perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang terorganisir dan evaluasi yang objektif. Poin selanjutnya yaitu administrasi peminjaman alat dan bahan. Alat dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk kegiatan praktikum harus dipersiapkan terlebih dahulu untuk mengetahui waktu penggunaan, siapa yang menggunakan alat dan bahan, jumlah yang dipinjam, dan siapa yang menanggung jawab atas alat dan bahan setelah dipinjam. Maka perlu dilakukan pencatatan proses peminjaman. Kemudian poin selanjutnya yaitu administrasi pengkodean alat dan bahan. Pemberian label pada setiap alat dan barang di laboratorium untuk membantu identifikasi sebelum digunakan dikenal dengan istilah pengkodean.
Label alat dan bahan biasanya mencantumkan informasi mengenai tanggal pembuatan larutan atau pembelian produk. Selanjutnya itu materi mengenai pengamanan, perawatan, dan pengawasan. Yang pertama yaitu tentang pengamanan. Keselamatan kerja merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan praktikum di laboratorium. Keselamatan kerja adalah tanggung jawab bersama. Setiap orang yang berada di laboratorium harus selalu berwaspada dan mengikuti prosedur keselamatan yang telah ditetapkan. Kemudian selanjutnya yaitu perawatan. Perawatan peralatan laboratorium merupakan kegiatan yang sangat penting untuk menjaga kualitas dan umur pakai peralatan. Dengan peralatan yang baik, peralatan laboratorium akan selalu siap digunakan dan memberikan hasil yang akurat. Kemudian yang terakhir yaitu poin tentang mengenai pengawasan. Pengawasan atau monitoring dan evaluasi atau juga disebut MONIF merupakan kegiatan yang sangat penting dalam pengelolaan laboratorium. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua aspek pengelolaan laboratorium berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian materi yang terakhir yaitu mengenai keselamatan kerja di laboratorium. Yang poin pertama yaitu menjaga keselamatan di laboratorium. Keselamatan kerja di laboratorium merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga terjadinya kecelakaan. Kecelakaan di laboratorium dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kelalaian panggung, ketidaktahuan akan bahaya bahan kimia dan peralatan, dan serta kurangnya pengawasan. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai kecelakaan yang mungkin terjadi di laboratorium. Poin terakhir ini mengenai tentang kecelakaan, yang mana keselamatan kerja di laboratorium adalah tanggung jawab bersama. Dengan meningkatkannya kesadaran dan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan, kita dapat menciptakan lingkungan laboratorium yang aman dan nyaman. Kemudian kesimpulan dari hasil buku yang saya ringkas yaitu laboratorium IPA adalah tempat khusus yang dirancang untuk melakukan percobaan, penelitian, dan pengamatan dalam bidang ilmu pengetahuan alam. Tempat ini dilengkapi dengan berbagai peralatan untuk mendukung kegiatan ilmiah. Kemudian laboratorium IPA merupakan fasilitas penting dalam pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan adanya laboratorium, siswa dan ilmuwan dapat melakukan berbagai kegiatan ilmiah secara langsung dan efektif. Setiap jenis laboratorium memiliki fokus yang berbeda, namun semuanya bertujuan untuk meningkatkannya pemahaman tentang dunia alam sekitar. Sekian dari materi atau penjelasan yang saya jelaskan tadi. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas, saya mohon maaf, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.